Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, ataupun siang, sore juga bisa ya, dimanapun anak-anak semua berada. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu, insya Allah di pertemuan pertama kita ya, bersama dengan saya, insya Allah yang akan menggantikan Bapak Himawan sebelumnya, guru geografi sebelumnya, untuk bersama teman-teman dalam mempelajari geografi insya Allah di kelas 10. Oke, ini karena pertemuan pertama kita, saya izin perkenalan juga ya. Jadi seperti yang anak-anak bisa lihat di bawah ini nama saya ya. Jadi saya bisa dipanggil Arif, dan saya memiliki titel SSI di sini, bisa dilihat ya. Jadi saya memang bukan dari alumni kependidikan teman-teman, atau SPD gitu. Saya dari geografi murni ya. Jadi dari kampus yang ada di Jogja juga, yang bisa ada yang bisa nebak ya, yaitu dari Universitas Gadjah Mada ya, dari UGM ya, di Fakultas Geografi seperti itu. Nah, alhamdulillah di sini saya diberikan kesempatan untuk bersama teman-teman insya Allah untuk sama-sama belajar kembali mengenai geografi begitu ya. Khususnya pada hari ini kita akan belajar materi yang dituliskan di sini ya, yaitu peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Oke, sebelum kita mulai insya Allah perlu kita luruskan kembali niatan kita dalam belajar dan juga disiapkan silahkan alat tulisnya. Nanti insya Allah di akhir materi akan ada latihan soal yang harapannya anak-anak bisa buka dan bisa kerjakan waktu pengerjaan 5 hari dari sekarang, dan semoga bisa didapatkan manfaat dari situ insya Allah. Oke, itu dan pesan selanjutnya dari saya, karena memang kita di sini secara daring ya, terlebih lagi tidak di waktu yang bersamaan, tentu nanti bisa jadi ada banyak kekurangan. Salah satunya adalah komunikasi dua arah yang sangat minim begitu. Jadi kalau misal nanti ada pertanyaan-pertanyaan, tentu tidak bisa langsung anak-anak sampaikan ya. Nah, nanti kita bisa memanfaatkan media seperti WhatsApp, melalui grup yang ada misal, nah kita bisa melanjutkan di situ insya Allah. Selain itu saya akan mengirimkan beberapa bahan materi juga ya, khususnya karena memang sekarang kita sudah mendekati masa-masa UAS begitu. Jadi nanti materi ujian akhir yang kalian kerjakan itu sama dengan yang sekarang sudah ada di SMA begitu, yang sekarang belajar secara luring gitu. Jadi walaupun mungkin kalau secara materi teman-teman luring itu sudah lebih duluan, nah nanti teman-teman yang daring di sini tetap memiliki tanggung jawab yang sama begitu ya, karena kita berharap tidak ada yang tertinggal begitu nanti mengenai pemahaman. Nah, itu konsekuensinya adalah ketika tidak hadir di SMA otomatis harus belajar dengan kemampuannya sendiri di tempat masing-masing. Oke, begitu ya. Oke, begitu ya, sedikit pengantar. Insya Allah kita mulai masuk ke materi mengenai peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Oke, ini terkait dengan kompetensi dasar dan indikator yang harapannya bisa kita penuhi ya, anak-anak semua. Jadi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah mengenai dasar-dasar pemetaan ya, dan juga jenis peta dan penggunaannya gitu. Nah, harapannya nanti untuk pertemuan berikutnya kita bisa menyelesaikan materi terkait dengan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita mungkin sudah sering kali ya mendengar apa yang orang sebut peta begitu. Nah, ini seperti gambarnya, misal ada peta dunia di sini. Mungkin kita sudah sering sekali mendengar. Nah, ini nanti kita lihat di presentasi yang kita lihat di depan kita. Di sini ada definisi secara umum apa itu peta. Ini dari ICA ya, jadi International Cartographer Association. Cartographer itu apa sih? Cartographer itu dari kartografi ya.
Jadi kartografi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai peta gitu. Itu disebut dengan kartografi. Nah, orangnya itu disebut dengan kartografer ya. Kartografer. Gitu. Sorry kalau tulisannya kurang jelas ya, ini karena saya pakai HP yang biasa. Nah, ini orang yang melakukan ya, kartografer. Ilmunya sendiri disebut dengan kartografi. Nah, apa itu peta? Ini peta seperti bisa dilihat ya dalam definisi. Peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketambahan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Jadi simpelnya apa sih? Ini deskripsi dari yang panjang ini. Peta itu adalah gambaran gitu ya. Gambaran atau representasi objek-objek yang ada di bumi yang nanti digambarkan pada suatu bidang datar. Nah, simpelnya itu ya. Jadi dia adalah gambaran objek-objek atau fenomena di muka bumi yang kemudian dia digambarkan pada suatu bidang datar. Bisa jadi kertas, bisa jadi board, bisa jadi plastik, berbagai macam ya bidang-bidang datar itu yang nanti diperkecil dan skalakan. Nah, ini ya pengertian peta secara definitif begitu. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini terkait dengan beberapa fungsi peta. Yang pertama, insya Allah ada sangat familiar ya. Kalau teman-teman pernah buka yang namanya Google Maps, Maps. Nah, salah satu fungsi Maps kan untuk menunjukkan posisi atau lokasi di permukaan bumi begitu. Kemarin mungkin di materi pengantar sudah ada yang belajar ya, sudah belajar insya Allah lokasi atau posisi ya di permukaan bumi. Apa itu lokasi? Insya Allah sudah belajar. Nah, ini contohnya ya lokasi ya. Nah, kemudian setelah itu tidak hanya lokasi, dari peta kita juga bisa melihat ukuran luas dan jarak di muka bumi. Begitu juga menggambarkan bentuk-bentuk yang ada, misal bentuk suatu wilayah, kabupaten, misal bentuknya seperti apa, luasnya seperti apa, sampai ke potensinya, ada potensi apa saja di situ, dan menyimpan dan mengomunikasikan informasi ruang seperti tadi ya, misal ada informasi mengenai tutupan vegetasi atau tumbuhan atau pepohonan yang ada di suatu ruang. Nah, itu bisa disimpan dalam peta. Sampai ke membantu suatu pekerjaan, misal untuk seperti ahli tata ruang ya, atau pemerintahan, misal pemerintah itu pasti membutuhkan peta untuk membuat nantinya contohnya seperti untuk perencanaan pembangunan suatu wilayah. Nah, itu pasti butuh peta. Sampai ke pembantu untuk dalam pembuatan desain dan membantu analisis data spasial. Nah, ini nanti kalau kita lebih lanjut bahas di pertemuan berikutnya. Oke, lanjut. Kemudian di sini kita lihat mulai masuk ke jenis-jenis ya. Jadi kita di sini mulai masuk ke jenis-jenis dari peta. Jenis-jenis peta. Yang pertama kita membagi dari jenisnya. Macam-macam itu kita klasifikasikan dari jenisnya. Sorry ya, ini bukan jenis tapi klasifikasi atau pembagian. Klasifikasi ya. Hapus dulu. Klasifikasi ya. Nah, klasifikasi pertama atau pembagian yang pertama itu dibagi berdasarkan jenisnya ya, kan. Jadi di sini contohnya ada dua. Yang pertama adalah peta foto, yang kedua adalah peta garis begitu. Jadi kalau peta foto ini ya contohnya seperti ini. Ini peta foto. Jadi dia adalah foto yang dihasilkan dari foto udara begitu. Bisa jadi menggunakan pesawat ataupun drone. Nah, ini contohnya, ini peta foto. Penampakannya dia jelas terlihat ada fenomena apa aja, misalnya seperti yang rintip-rintip ini ya. Ini ada permukiman, yang hijau-hijau ini ada vegetasi mungkin pepohonan kayak gitu. Ini peta foto.
Selain itu ada peta garis. Nah, kalau peta garis dia tidak menunjukkan fenomena aslinya begitu ya. Kalau peta foto ini dia menunjukkan fenomena asli. Nah, tapi kalau peta garis dia menyajikan peta dalam bentuk garis, titik, atau luasan gitu. Jadi contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang di kanan ini ya. Ini adalah contoh dari peta kontur begitu. Peta kontur ya. Nanti kalau coba kita sedikit zoom in. Agak pecah sedikit ya. Nah, ini ada garis-garis begitu. Ada garis-garis yang saling berhubungan di sini. Nah, garis-garis ini disebut dengan garis kontur begitu, atau garis yang dia nantinya setiap garis itu menunjukkan ketinggian tertentu. Nah, jadi nanti dari peta kontur ini kita bisa mengetahui nih, dari daerah yang hijau ini misal nanti ada garis-garis, itu nanti masuknya ke ketinggian berapa, sampai ke daerah-daerah yang lain itu bisa diketahui ketinggiannya berapa. Itu peta kontur ya, atau peta topografi, yaitu peta yang menunjukkan khususnya nanti adalah topografi, bisa jadi kita artikan mudahnya adalah ketinggian atau rendah atau tingginya suatu daerah begitu. Nah, ini jadi bukan fenomena aslinya ya, dia berupa simbol menggunakan garis, titik, atau luasan. Itu peta garis. Lanjut. Oke, berikutnya ini ada berdasarkan skala. Oke, kalau berdasarkan skala ini ada beberapa ya. Ini mulai dari peta yang dia sifatnya skalanya paling kecil sampai skala dengan peta dengan skala yang paling besar atau paling rinci begitu ya. Nah, mana yang paling kecil? Paling kecil itu ini ya. Yang paling bawah ini paling kecil. Jangan terjebak ya, walaupun dia angkanya di sini besar, dia termasuk skala kecil gitu. Kenapa? Karena 1 cm di sini nanti peta geografis ini dia bisa menggambarkan hingga 1 juta senti di kenampakan aslinya misal. Jadi 1 cm di peta itu 1 juta senti atau bisa jadi meter kayak gitu di kenampakan aslinya. Nah, ini disebut kecil. Yang kecil atau besar ini apanya? Yang dimaksud kecil, sedang, besar ini adalah berdasarkan kerinciannya ya gitu ya. Jadi dari kerincian gitu. Jadi semakin rinci suatu peta, maka dia skalanya itu bisa disebut besar. Contohnya ya peta skala besar ini 1/250.000 atau 1/5.000 ya, sampai 1/250.000. Nah, itu disebut sebagai peta dengan skala besar gitu. Karena peta tersebut setiap 1 cm di peta gitu itu bisa menggambarkan hingga tingkat kerincian 5.000 meter begitu ya di skala aslinya. Itu rekan-rekan ya. Nah, ini bahkan nanti ada peta yang 1/5.000 sampai 1/100 ya. Ini namanya peta kadaster. Ini yang paling rinci. Nah, teman-teman bayangin aja cara analoginya, bukan analogi untuk umur mudah itu. Kita bayangin kalau ada peta 1/1. Ada nggak? Ya kalau nggak ada ya. Yang namanya 1/1 itu berarti kenampakan bumi secara real dari mata kita. Itu 1/1. Jadi kalau kita ingin gambar bumi ya 1/1 itu kita jiplak langsung di atas muka bumi. Kita gambar seluruh bumi itu 1/1. Nah, ini semakin kecil 1/5 sampai 1/100 itu nanti skalanya semakin kecil begitu. Karena yang bisa masuk ke gambar itu nanti semakin luas. Ini ya terkait dengan skala. Terus di sini ada terkait dengan rumusan cara untuk mencari skala ya, perhitungan untuk mencari skala. Ada segitiga di sini, rumus segitiga. Jadi teman-teman nanti bisa hafalkan.
Ini sangat sering muncul nanti di ujian-ujian ya. Jadi yang namanya jarak peta, jarak di peta itu adalah hasil dari S skala dikali jarak sebenarnya. Gitu. Jadi atas C yang di atas ini sama dengan bawah sebelah kiri S skala dikali kanan B gitu ya, jarak sebenarnya. Atau bisa dibalik, misal jarak sebenarnya B ini artinya apa? Cara mencarinya adalah jarak di peta dibagi skala. Itu contoh-contoh saja ya perhitungan. Nanti bisa dicari lebih lanjut ya terkait dengan perhitungan, contoh-contoh perhitungan di internet. Ya, lanjut. Nah, kemudian terkait dengan cara pembuatannya. Nah, kalau terkait dengan cara pembuatan, di sini ada beberapa ya. Seperti contoh, yang pertama adalah peta kognitif atau peta mental. Nah, kalau ini adalah peta yang simpelnya sering kita bayangkan sehari-hari ya, untuk kehidupan sehari-hari kita. Misal anak-anak ingin pergi ke sekolah gitu, atau ingin pergi ke pasar membantu orang tua, pasti kita dalam pikiran sudah memikirkan dulu ya, lewat mana nih kira-kira jalannya, kemudian yang paling cepat mana, ada objek apa nanti yang harus kita lewatin. Nah, itu contoh peta kognitif atau peta mental itu seperti itu. Nah, hasilnya kalau nanti kita coba gambarkan, dia umumnya cuma denah kayak gitu ya, berupa denah. Jadi yang kalau teman-teman pernah lihat foto-foto undangan pernikahan, nah itu denah seperti itu. Nah, itu denah ya, jadi dia tanpa adanya pengukuran, tanpa adanya jarak yang pasti, itu peta mental. Nah, kemudian peta yang menggunakan pengukuran itu peta yang apa Kak? Nah, ini yang bawah ini peta terestris dan peta foto gitu. Kalau terestris dia berdasarkan hasil pengukuran langsung di lapangan, survei di lapangan ya, survei darat. Kalau foto dia menggunakan alat, yaitu seperti drone, foto pesawat sampai ke satelit gitu. Dia difoto dari atas, dari udara gitu ya. Ini berdasarkan cara pembuatannya. Lanjut ya. Nah, kemudian selanjutnya ada berdasarkan isi. Nah, kalau kita bicara berdasarkan isi, secara umum ada dua ya. Yang pertama itu ada peta umum, yang kedua itu ada peta khusus gitu. Nah, kalau kita bicara peta umum itu simpelnya itu seperti apa Kak? Peta umum itu paling sering kita lihat itu adalah peta daerah gitu ya. Ini ya, bersifat umum yang ada dalam suatu daerah. Misal peta apa nih? Peta Kabupaten Magelang. Contohnya gitu ya, peta Kabupaten Magelang. Nah, ini peta umum aja. Di atlas itu kan sering ya gitu, peta kabupaten itu, peta kabupaten ini, peta provinsi, peta Indonesia. Nah, itu adalah peta umum gitu, karena dia hanya menampilkan informasi secara umum. Seperti misal apa nih? Ya batas administrasi, misal batas-batasan wilayah ya. Terus di mana pusat pemerintahannya, bisa jadi ibu kota atau pusat kabupaten, kemudian mungkin fasilitas-fasilitas umum seperti tempat ibadah, kemudian bandara, stasiun dan sebagainya. Nah, itu peta umum. Jadi hanya bermanfaat untuk pemakaian secara umum saja. Dan yang kedua ada peta khusus atau peta tematik. Nah, kalau peta khusus atau peta tematik itu ya dari kata tema ya. Jadi dia kata kuncinya adalah dia memiliki tema tertentu. Contohnya itu seperti apa ini ya, dari sini ya. Jadi dia memiliki peta itu memiliki fungsi tertentu. Misal untuk memetakan kepadatan penduduk. Nanti contohnya adalah di Magelang kita bikin peta kepadatan penduduk Kabupaten Magelang tahun 2020 misal begitu ya. Jadi di peta itu nanti akan digambarkan secara spesifik, misal di Kabupaten Magelang
yang paling padat di kecamatan mana sih penduduknya, nanti akan terlihat di situ. Misal yang paling padat nanti di kecamatan A, di kecamatan B, dan selanjutnya. Nah, itu untuk kepadatan penduduk. Atau untuk pariwisata, jadi nanti peta potensi pariwisata di Kabupaten Magelang. Nanti di situ bisa jadi digambarkan daerah-daerah dengan potensi wisata. Ada wisata apa, misal wisata perkebunan, atau bisa jadi wisata air terjun, atau mungkin bisa jadi wisata-wisata yang lain, wisata budaya, candi dan sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi ada fungsi khusus begitu ya. Ada fungsi khusus. Itu peta tematik. Oke, next. Nah, ini apa namanya, sebutan lain dari peta tematik itu juga kadang disebut sebagai peta statistik karena dia memuat data kualitatif dan kuantitatif. Nanti dibedakan, peta ini dibedakan berdasarkan datanya, bisa jadi kualitatif atau kuantitatif. Nah, ini teman-teman cukup tahu aja. Kita belum secara rinci mendiskusikan terkait dengan itu. Yang penting tahu ya bedanya kualitatif dan kuantitatif apa. Kalau kualitatif itu lebih ke arah ini ya, apa namanya, nilai atau kualitas yang dia itu tidak berbentuk angka. Kalau kuantitatif, datanya itu nanti data ini berisi data-data angka. Data-data angka ya kalau kuantitatif itu. Ini gambar apa sih saya? Sorry, pen saya agak bermasalah ini. Ada penghapusnya juga. Ya, kebaca ini angka ya. Ini angka gitu. Kuantitatif itu data-data angka ya, data-data yang ada angkanya. Kalau kualitatif gak ada. Contohnya kayak misal apa namanya, kualitatif itu kalau kita menilai orang, nilainya bagus, nilainya jelek, nilainya buruk, itu kualitatif. Tapi kalau mau kuantitatif ya nilainya 90, 50, 70 itu kuantitatif. Contoh simpelnya kayak gitu. Oke, lanjut ya. Selanjutnya terkait dengan persyaratan peta. Nah, ini jadi kalau kita nanti ditanya, kalau kita ingin bikin peta, itu syaratnya apa sih? Itu secara umum kita harus memenuhi 3 syarat ini ya. Jadi yang pertama dia harus conform, kemudian equivalent dan equidistant gitu. Jadi yang pertama conform itu apa? Jadi conform itu bentuk dan arah harus sesuai dengan aslinya begitu. Jadi bentukan-bentukan objek fenomena geosfer yang ada di muka bumi setelah dipetakan, ya dia harus terus mengikuti bentukan aslinya, tidak boleh direkayasa gitu. Itu ya, asli, conform sesuai dengan bentuk aslinya. Dan equivalent itu luas suatu daerah itu harus sesuai juga dengan aslinya gitu. Tentunya setelah diskalakan. Valen itu luas, terus yang di bawahnya distant itu jarak. Distant itu dari kata, cara menghafalkannya distance ini ya, yang paling mudah. Distant itu dari bahasa Inggris distance gitu. Equidistance, distance itu artinya jarak. Jadi nanti kalau ketemu equidistant, jadi dia jaraknya harus sesuai dengan aslinya setelah diskalakan. Equivalent berarti nanti satunya jarak apa? Ada luas di situ. Ada jarak dan luas. Jadi bentuknya harus sesuai, luasnya harus sesuai, dan jaraknya juga harus sesuai dengan kenampakan aslinya. Itu persyaratan peta. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya kita bicara mengenai unsur-unsur dari peta. Nah, ini insya Allah kalau kita coba melihat atlas itu lengkap ya, semuanya ada ini pasti. Jadi kalau kita ingin membuat peta, anak-anak semua itu seluruhnya wajib ada ya. Jadi seluruh unsur ini wajib ada yang tertuliskan di sini. Kalau nanti misal belum ada, berarti jajan petanya itu masih cacat gitu ya istilahnya, masih belum lengkap, masih
kurang, masih belum sempurna itu ya, kalau belum ada salah satu dari unsur-unsur ini. Nah, nanti bisa dicatat ya. Jadi judul misal harus ada judulnya peta itu. Ini berarti di gambar ini belum lengkap ya, karena dia nggak ada judul gitu. Nah, judul itu judul itu biasanya letaknya itu di ini ya, di atas ya. Jadi di bagian atas peta umumnya. Bisa di tengah, bisa di kiri, bisa di kanan, umumnya itu di atas. Kalau kadang-kadang juga di kanan atau di kiri peta sih, tapi lebih umumnya dia di atas. Itu. Terus selanjutnya skala, nanti kita bahas. Terus ada orientasi. Orientasi kalian udah tahu ya, orientasi itu arah mata angin. Nah, yang wajib ada di suatu peta itu, suatu peta itu wajib memiliki suatu peta itu dia wajib memiliki minimal arah angin yang kita sebut sebagai utara. Nah, itu minimal, dan dia wajib terletak di bagian atas ya, utara itu. Jadi utara itu nggak boleh di kanan, nggak boleh di kiri, apalagi di bawah ya, itu nggak boleh kebalik nanti. Utara itu wajib di atas. Nah, minimal ada utara. Lebih bagus lagi nanti kalau ada ini ya, ada orientasi yang lain, contohnya di bawahnya itu ya, orientasi. Nah, itu wajib. Nanti juga teman-teman bisa hafalkan selain 4 arah mata angin utama ya, selain utara, selatan, timur, barat, nanti juga ada timur laut di sini, ada barat laut, terus ada apa nih yang di sini, ada barat daya ya, ada barat daya, terus ada tenggara. Nah, palingnya gimana? Kalau saya sih simpelnya dari atas dulu ya. Jadi barat laut, timur laut. Kita bayangin Jawa, utara Jawa itu ada apa? Utara Jawa itu ada laut. Nah, jadi kalau yang sebelah utara itu ada lautnya. Barat laut, timur laut. Gitu. Adanya gitu. Nanti baru yang kiri bawah itu ada barat daya, terakhir tenggara. Ini paling beda nih, tenggara gitu ya. Enggak ada istilah-istilah yang lain. Oke, itu ya, itu orientasi. Terus ada juga di sini garis astronomis. Garis astronomis ya. Nah, kalau garis astronomis itu apa sih? Garis astronomis itu adalah garis semu yang teman-teman bisa lihat biasanya di peta ya, warnanya biru agak transparan. Itu adalah garis astronomis, atau bisa juga disebut garis koordinat. Garis koordinat. Nah, ini adalah garis yang menunjukkan lokasi absolut dari suatu peta begitu ya. Jadi nanti salah satu hal yang membedakan antara peta dengan denah. Nah, peta itu beda ya dengan denah. Walaupun tadi salah satu jenis peta ada peta mental, tapi denah itu belum bisa benar-benar bisa disebut peta gitu. Karena dia belum ada yang namanya lokasi absolut menggunakan garis astronomis atau koordinat ini gitu. Karena di sini denah ini lokasinya dia masih lokasi relatif gitu ya, misal ya relatif kita gitu. Kalau absolut itu dia harus memiliki koordinat atau garis astronomis ini, lokasi astronomis. Nah, garis-garis ini ya nanti ya di peta terlihat garis ini. Oke, itu garis astronomis ya. Jadi dia garis semua aja sebenarnya, garisnya nggak ada ya sebenarnya kan, adik-adik itu nggak ada garisnya, dia garis bantu istilahnya. Itu garis. Terus yang lain kita bahas berikutnya, yang cukup saya singgung itu yang jangan lupa nanti harus ada itu ini ya, nggak boleh ketinggalan juga, itu pembuat peta, sumber peta, dan tahun kegiatan. Nah, ini wajib ada juga. Sumber peta itu siapa yang membuat, misal dari dinas pertanian, ditulis ya pertanian, tahunnya berapa, tahun 2021 gitu. Kalau misal pembuatnya sama dengan sumber ya cukup satu aja, dinas pertanian. Tapi ternyata beda, kalau misalnya sumbernya beda dengan pembuat, ditulis pembuatnya dari siapa namanya, misal Basuki Basuki tahun 2021 dari dinas pertanian. Nah, itu wajib ditulis. Oke, itu ya sedikit review. Nah, kita coba lihat kira-kira apa yang perlu kita bahas lebih lanjut dari unsur-unsur peta.
Nah, yang pertama ada skala. Ada skala ya. Skala itu bisa dibagi jadi 3. Yang pertama ada skala angka, ini yang paling umum kita lihat. Salah 1/100.000. Maknanya apa? Maknanya berarti 1 cm di peta itu umumnya ini nanti meter ya contohnya ya. Itu berarti 100.000 meter di kenampakan aslinya gitu. Itu contoh. Nanti juga ada skala grafis. Skala grafis ini biasanya dia garis. Contohnya ini ya garis ya. Kalau nggak garis dia umumnya batang. Batang yang nanti terarsir-arsir. Misalnya 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Nah, jadi itu nanti sama sih seperti perhitungannya sama seperti yang angka, cuma dia bentuknya garis. Nanti kita bisa ukur juga pakai misal pakai penggaris 0 sampai 1 ini harusnya jaraknya ini ya 1 cm gitu. 1 cm sama dengan 0,1 km. Oh, ini berarti 0,1 km berapa? Berarti berapa meter? Ayo, berapa meter? 0,1 kilo. 100 ya. 100 meter. Ya, berarti ini senti ya satuannya. Ini tadi nggak ditulis, ini satuannya senti. Atas dan bawah ini kayaknya sama contohnya. Nah gitu. Jadi setiap 1 cm dia sepanjang 0,1 kilo gitu. Nah selanjutnya skala kalimat. Kalau kalimat ini juga digunakan, cuma dia jarang banget. 1 inch to 2 miles. Pakai bahasa Inggris lagi, ini semakin jarang ya. Nah umumnya sih nanti kartografer pakainya cuma yang angka dan grafis gitu. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan. Nah selanjutnya kita bicara terkait dengan simbol. Ini contoh-contoh simbol ya. Simbol itu dibagi juga menjadi ada 3 jenis. Yang pertama ada titik, kedua ada garis, ketiga ada simbol luasan. Nah di sini juga sudah ada contoh-contohnya. Di daerah itu seperti misal kalau di Atlas itu ada kota, ada rumah ibadah, kemudian ada rumah sakit, ada gunung. Nah itu contoh-contoh simbol titik itu seperti itu. Kalau garis ya dia kenampakannya garis seperti jalan, sungai. Ini ya sungai itu kayak gini contohnya. Atau batas administrasi yang umumnya itu putus-putus itu ya, batas administrasi. Atau rel kereta api juga bisa. Jadi rel itu walaupun dia batang bentuknya, dia masuknya tetap ke simbol garis. Rel kereta api ya, itu masuknya tetap ke simbol garis. Dan yang terakhir ada wilayah atau luasan. Kalau luasan itu area ya, jadi setelah titik ada garis, selanjutnya itu area gitu. Nah contohnya seperti pulau, danau, rawa gitu ya. Jadi nanti simbolnya itu dia simbol areal. Contohnya misal danau begitu, itu areal, itu simbol areal. Oke, itu ya jenis-jenis simbol ada 3, jangan sampai lupa. Kita lanjut. Nah selanjutnya ada inset. Apa sih sebenarnya inset itu? Inset itu simpelnya itu adalah peta kecil ya, yang kita biasa lihat di sebelah peta utama. Jadi adalah peta kecil yang nanti dia akan zoom, kalau bahasa kita itu zoom out gitu ya. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan kenampakan di sekitar peta utama gitu. Misal di sini ada foto Papua bagian utara. Nah, dengan adanya inset kita bisa mengenali kawasan atau daerah di sekitar pulau yang utama gitu. Gitu ya. Jadi fungsinya inset ini untuk memperjelas. Yang pertama memperjelas
objek kajian peta utama itu ada di mana. Misal ini insetnya di bawah ini ya, di situ diwarnai merah kajiannya. Terus juga menunjukkan secara relatif dia lokasinya itu ada di mana sih, yang nanti bisa bermanfaat untuk kajian yang lain. Oh ternyata Papua ini dia di ujung utara, terus dia diapit oleh beberapa lautan gitu. Nah itu untuk menunjukkan lokasi itu. Kalau misalnya nanti di Magelang, berarti insetnya ketika di zoom out juga otomatis harus lebih luas ya. Nanti insetnya mungkin kalau Kabupaten Magelang dia insetnya itu Provinsi Jawa Tengah misalnya. Provinsi Jawa Tengah, terus nanti ada wilayah Magelang khusus yang nanti warnanya berbeda, merah misal untuk membedakan dengan daerah-daerah yang lainnya. Nah ini inset ya. Oke, bisa ditangkap ya. Kita lanjutkan. Oke, ini sudah masuk ke bab sub materi selanjutnya. Jadi bukan lagi terkait dengan unsur, kita sudah bicara mengenai proyeksi. Apa itu proyeksi? Proyeksi itu adalah cara pemindahan sistem paralel dan meridian atau permukaan yang melengkung pada globe ke bidang datar gitu. Jadi proyeksi itu adalah proses pemindahan kenampakan bumi ini yang awalnya itu lingkaran ya ke bidang datar. Itu proyeksi. Nah, kenapa nggak perlu proyeksi? Ya coba kalian bayangin kalau kita ingin memetakan bumi yang dia sebenarnya itu tidak berbentuk datar ya. Itu kita ingin petakan dalam bidang datar begitu. Ya otomatis dia membutuhkan penyesuaian-penyesuaiannya agar tadi tiga syarat sebelumnya suara saya hilang. Tiga syarat yang sudah kita sebutkan tadi terpenuhi. Apa tadi? Ada confirm, ada equivalent, ada equidistant gitu. Jadi jaraknya itu tetap sesuai, luasnya tetap sesuai, dan bentuknya juga tetap sesuai. Itu membutuhkan proyeksi. Karena kalau enggak kita proyeksikan, otomatis nanti bentuknya akan aneh ketika muka bumi itu coba kita tempelkan aja gitu ya. Teman-teman bayangin teman-teman punya globe ya, globe yang lingkaran itu, terus kalian coba copot bagian terluarnya yang ada petanya, terus kalian coba itu ratain jadi datar gitu. Nah pasti ada daerah-daerah yang dia rusak bentuknya. Nah itulah fungsi adanya proyeksi begitu, agar nanti luasan peta, jarak, dan bentuk itu tetap sesuai dengan kondisi aslinya walaupun sudah menjadi bidang datar. Ya, itu fungsi dari proyeksi. Nah, terus proyeksi itu ada apa aja? Proyeksi itu nanti bisa dibagi-bagi berdasarkan beberapa kriteria. Cuma kita hanya belajar ini aja ya yang perlu teman-teman ketahui. Ini yang saya ajarkan ke teman-teman yang di kelas berdasarkan bidang proyeksi. Jadi ada 3. Nah kita coba lihat dulu apa aja. Yang pertama itu ada proyeksi zenith atau azimut sama, terus ada proyeksi silinder, dan yang terakhir ada proyeksi kerucut atau konikal ya. Nah ini nanti fungsinya apa? Ini memiliki fungsi masing-masing gitu. Jadi kalau proyeksi zenith atau azimut, gambarnya yang di sini ya, ini azimut ini, dia fungsinya untuk sesuainya paling pasnya begitu ya untuk daerah kutub atau iklim tropis atau bagian lintang ujung lintang ujung dunia begitu, baik di kutub utara ataupun kutub selatan. Nah itu proyeksi zenital atau azimutal gitu. Nah itu pasnya di daerah iklim bukan tropis ya, kok saya tak disebutnya tropis ya, iklim kutub gitu ya, di iklim kutub. Nah itu berbeda terbalik dengan proyeksi silinder. Kalau silinder dia cocoknya di bumi bagian tengah atau khatulistiwa, atau sebutannya itu ekuator. Ini ya, ekuator. Ini yang silinder, ini dia paling tepat untuk menggambarkan bumi bagian tengah.
Ini yang proyeksi silinder gitu ya. Jadi contoh seperti Indonesia, terus negara-negara yang iklim tropis, Malaysia, Brunei Darussalam yang dekat dengan kita ya, itu paling tepat digambarkan menggunakan proyeksi silinder ini. Terus apa itu proyeksi kerucut dan konikal? Dia yang bentuknya kerucut ini, dia untuk daerah-daerah yang nanggung gitu ya istilahnya. Jadi nggak di kutub, tapi juga nggak di ekuator atau khatulistiwa gitu. Dia untuk daerah-daerah dengan lintang sedang ya, atau yang memiliki iklim semi tropis. Utamanya ini di daerah-daerah Eropa ya, Inggris, Belanda dan sebagainya, itu mereka paling tepat dipetakan dengan proyeksi kerucut gitu. Nah ini teman-teman yang penting tahu secara umum dulu aja, karena kita juga nggak praktekin ya, kita nggak bikin proyeksi, yang penting tahu dulu secara umumnya ilmunya itu seperti ini. Nah ini berikutnya ada berdasarkan klasifikasi yang lain. Ini ada letak bidang proyeksi, cuma kita nggak pelajari lebih dalam ya. Ini ada normal, transversal, miring, itu digambar juga bisa dilihat. Jadi catatan umum aja. Dan yang terakhir berdasarkan sifat asli yang dipertahankan. Nah ini teman-teman insya Allah bisa sesuaikan dengan catatan syarat-syarat peta ya sebelumnya. Jadi ada equidistant tadi ya, ini hubungannya dengan jarak, terus proyeksi ekuivalen ini hubungannya dengan luas, dan konformal atau bentuk ini dipertahankan bentuk dan arahnya gitu. Nah ini tinggal diapalin aja proyeksi yang berdasarkan sifat aslinya ini apa yang dipertahankan dari syarat-syarat peta tadi ya gitu. Oke, kita sampai ke akhir materi insya Allah. Udah berapa menit tadi ya? Nah, ini faktor-faktor yang dibaca pada peta ya. Jadi secara umum apa aja sih yang perlu dibaca dari peta itu? Ini beberapa. Yang pertama ada kenampakan pokok yang jelas ya. Kondisi alam, kondisi sosial, kondisi ekonomi. Ini secara umum. Nanti dilihatnya dari mana? Ya, misal dari bentukan gunung, dari bentukan alam, dari bentukan pantai, dari bentukan apalagi bermacam-macam ya, bisa jadi perairan dan sebagainya. Terus sosial ekonomi lihatnya dari mana? Lihatnya dari kota, dari desanya, dari jalannya, dari hasil buminya. Itu contoh-contohnya. Terus jarak, gitu ya, kita bicara terkait dengan jarak, kita melihat jaraknya juga dengan melihat skala, contohnya kayak gitu. Nah, terus kita juga melihat arah dan lokasi gitu. Ini beberapa faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan begitu ya kalau kita melihat peta. Jangan sampai terlupa terkait dengan kenampakan pokok, terus jarak jangan lupa dipertimbangkan, arah juga jangan sampai kebalik-balik, utara selatan dan sebagainya, dan terkait dengan konsep lokasi. Oke, mungkin itu materi yang perlu Bapak sampaikan pada hari ini insya Allah. Untuk bahan latihan dan evaluasi, silakan rekan-rekan pause dan scan barcode berikut menggunakan aplikasi QR scanner dan sebagainya. Silakan dilengkapi datanya dan silakan dijawab evaluasinya. Harapannya bisa sempurna insya Allah. Nggak sempurna nggak apa-apa, yang penting teman-teman sudah berikhtiar dengan sempurna, ikhtiarnya sudah yang terbaik gitu ya, agar dapat timbul keberkahan dari pembelajaran kita walaupun masih secara daring begitu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan insya Allah untuk pertemuan hari ini. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah memperhatikan. Kita akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Akhirul kalam, semoga bisa bertemu di kesempatan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.